hasil yang patut disyukuri. Apa disyukuri striker tidak bisa mencetak gol? Nu penting mah 3 poin heula cek aing ge. 3 poin. Kuduna 3 gol. Si kesel oge memangnya orang kemarin ningali peluang Febri. Ya. Aya nugas 1 on 1, aya nu kablok. Eta kan lebar, kuduna asup. Bener teh. Belum lagi Wander Luiz, ya kan? Aduh. Saya teh Brazilnya belah mana sih? Brazilnya saya teh rada kagigir sih. Belah tonggo. Belah tonggo. Bener cek si Angki berarti. Kumaha? Da si eta mah spesialis Brest lawan tim Burem. Tim zona degradasi nya. Lawan Persiraja ngagolkeun. Ya. Brest lawan Persipura. Persipura. Brest kan Persiraja jeung Persipura degradasi, ada di zona degradasi maksudnya. Oke, Ya. untuk sementara ya. Terus lawan naon dia? PSS waktu itu lagi goyah. PSIS-nya. PSS. Keur goyah kan. Nah, eta. Tapi kita akan bahas selengkapnya di Si Mamong Podcast ya Boboto dan juga Maungers. Seperti biasa ada saya Fajar. Kok saya Fajar sih? Saya sih dong. Heeh atuh. Aing sok tunduh euy. Nya matak na nginum heula. Iya benar. Nginum heula. Tuh, eta bekal mana ieu? Kopian. Oke. Ngopi. Ini episode ke-80 8 11. Poho deui urang. 85 sana. Ayeuna judul lah pokoknya. Ayeuna judul 85 bener 85. Dan kembali kita menghadirkan pandit-pandit yang berpengalaman. Ada Angki ya. Pengalaman. Dan juga Halo. ada pemretnya Si Mamaung. Lain Bembred. Atau bos orang ya. Bener. Kan e-magazine Imex ya. ya. Kak Ira eta teh. Jangan ditanya deh. Anas aing minta deal PDF-nya deal. Saya teh nah teh dikirim ya. Ya, Oke, ditunggu aja lah ditunggu. Nantilah segeralah. Nanti. Dinamis ya masih Betul. banyak perkembangan dan juga perubahan yang Karena kita harus masih disesuaikan. mengumpulkan materi-materi yang layak untuk masuk di IMAX itu, terutama sponsor. Dan juga kita masih menyeleksi Maung Bebs. Kasedep. Jadi keur digodog lah itu. Keur digodok, anjir digodok. Sama Rukna naon nanti digodok. Adil, thank you ya. Hadir lagi Aduh ya. hadir deh ya Kemarin nanyakeun si Kuc cenah ka mana si Kuc? Teuing saya teh pulang kampung cenah mah. Keur mudiknya. Keur mudik. Keur mudik. Remodi. Ka Pandeglings. Jadi kudu rada sabar lah ya orang tutuyan di dia. Oh, bae. Ini kursi panas ya. Si Ardi ngadon liburan gerak ka Bali. Ardi ke Bali. Ardi ke Bali. Ka Bali tengah Ripan ke Pandeglang. Ya, Ya enggak apa-apa lah. Kita tetap yang, hadir. Yang Ya. ada di Bandung tetap hadir buat kamu nih Boboto. Terus kemarin kita akan bahas menghadapi Madura United akhirnya bisa memetik kemenangan dan ini kemenangan pertama ya atas Madura bener Ki? Iya ya. Sejak Madura didirikannya. Yang mana itu baru 5 tahun yang lalu. Revolusi. Saacana hese meunangnya. Ya, Madura kan setelah mengakuisisi PBR ya waktu itu. Benar. Terus di 2016 mereka main di ISC Indonesia Soccer Championship ya kan. Ya, anu sponsorna kopi. Ya. Ya, yang depannya T, belakangnya A ya. Yang tengah-tengahnya Orabi. Tangges. Nah, itu di 2016 Persib 2 kali main itu home away gagal menang. Gagal menang. 2017 Liga 1 gagal menang. Gagal menang oke. 2018 2019 pokoknya 8 pertandingan itu tiap musim main 2 kali itu menang-menang. Di liga resminya. Di Liga Resmi. Di ya. Liga Resmi. Jadi total 8 pertemuan, kalah 5 kali, seri 3 kali. Nah, Gak tahu kebalik ya. Pokoknya intinya gak pernah menang lah dari 8 hese pertandingan. menang we intina mah. Kayak faktor ya faktor. Kamari akhirnya bisa memutus tren negatif melawan Madura. Akhirnya. Tapi saacana iya orang karek menang kabar. Tadi ningali Instagram aya postingan Pak Erick Thohir. Oh, iya. Pak Erick Thohir kan menjenguk salah satu legenda Persib. Betul betul. Pancas Tonif ternyata lagi dirawat di rumah sakit ya kayaknya. Di Boromius ya. Di Boromius. Eta kunaon Pancas teh sakit atau kumaha? Kalau dari berita yang saya baca mah katanya kecelakaan ya, tapi nggak tahu sih, nggak tahu benar nggak tahu nggak ya, masih harus di cross check lagi. Yang pasti sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan masih dirawat intensif berarti ya. Ya pakai ventilator Pakai juga ventilator, ya kalau lihat dari postingannya. postingannya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh lah. Semoga lekas sembuh nih Pancas. Dan gak lupa juga kita mau mengucapin turut berduka lah juga ya buat kemarin erupsi yang ada di Gunung Semeru dan juga buat para korban terutama keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Ya diberikan ketabahan gitu ya. Dan alhamdulillah imah lencek urang di Lumajang aman.
Karena imah lanceuk urang teh di tukangna memang Semeru, tapi jarak dari rumah lanceuk urang kan di daerah kotana ya, di Lumajangna. Itu masih sekitar 25 km ke dusun yang tertutup Yang itu. ada erupsinya ya. Alhamdulillah aman. Tapi memang si efeknya debu-debu dan segala macamnya aya kebagian. Dan kemarin juga terbukti sebelum pertandingan ada mengheningkan cipta dulu ya, atau moment of silent dulu gitu. Itu dia. Ya, balik ke pertandingan. Yes, ini setelah memutus tren negatif tadi yang Angki udah bilang, Betul. jalannya pertandingan, susunan pemain berbeda lagi dia dari sebelumnya. Starting Beda line lagi, up beda tidak lagi. ada nama Teja Paku Alam, eta kunaon brother? Teja kunaon ki Kalau terus kalau Teja dia waktu lawan Aremanya nu main heroik pisan eta nya. nya. Lebih ke harup teh. Jadi back ya ta. Ternyata dia setelah pertandingan kena cedera ankle. Oh. Oke. Jadi dia ankle atau apa pokoknya di kalau nggak salah di ankle terus ada bengkak. Oh gitu. Jadi dia di beberapa sesi latihan sebelum pertandingan tuh emang gak ikut latihan. Oke, tapi cederanya minornya. Minor sebenarnya. Nah, untuk pertandingan mungkin untuk meminimalisir resiko lah ya daripada dipaksakan terus jadi beki parah meren. Ya. Jadi akhirnya diputuskan untuk mainin Dede Nasir. Iya. Di cadangannya Akil Syafiq. Jadi Teja diistirahatkan aja dulu. Dede nu ge clean sheet kamari atuh. Oh iya, alhamdulillah ya. Clean sheet alhamdulillah. 4 back ada nama Ahmad Juprianto dan kembalinya Nick Kuipers, kemudian Ada yang kembali. Ada yang kembali satu lagi. Oh iya. Ulah poho. hand is back. Persib menang. Kunci kemenangan adalah hand. Hand. Keprokan heula. Terus Ardi Idrus. Nah, Iya dong. analisanya dari 4 back yang kemarin bermain gimana nih? Dia. Oke, dari 4 back kemarin dengan kembalinya Nick Kuipers artinya Supardi nggak usah jadi back center lagi ya, center back Tidak usah lagi gitu. dipaksakan lagi Nggak usah ya. dipaksain. Karena di pertandingan sebelumnya kan si Supardi dipaksain untuk jadi back dan sekarang udah kembali ke formasi awal nih di mana Nick Kuipers sama Ahmad Jufrianto diduetkan. Dan itu memberikan kepercayaan diri lagi nih buat Robert untuk ya setidaknya tekalang kabut lah jika sebelumnya gitu. Ada rasa aman juga ya. Ada rasa aman. Terus di samping itu ada Hen Herdiana Ya. di kanan ya Hen emang kembali lagi ke permainan terbaiknya ya kemarin. Kemarin lumayan mainannya. Lumayan lah ya. Cuman ya Ardi Idrus emang harus adaptasi lagi kayaknya. Beberapa kali operan-operan dia ke depan emang sedikit nggak jelas gitu ya. Ya mungkin untuk Ardi Idrus kedepannya harus memperbaiki lagi performa mungkin. Tapi militansinya oke lah ya. Militansinya Karena oke. kemarin juga sempat dibalut Benar, korban juga. motong bola masih oke, intercept masih oke Iya, iya. lahnya. Cuman pada saat setup mau nge-build dari kiri memang rada umpana kayak itu kan dia Iya ya, kalau dari sisi defense udah ke Ardi yang seperti biasa lah ya. Dia masih bisa apalagi tackle-nya atau duel satu lawan satunya kuat lah untuk Ardi. Tapi untuk nyerang itu, untuk passing, untuk main sistem masih emang harus dievaluasi. Diasah deh lah. diasah. Itu dia 4 backnya. Kalau kita ke babak pertama dulu di tengah ada nama Klok, Rashid Dado dan juga Beckham. Nah, ini jadi juga starter. 3 gelandang ini adalah kalau saya nggak salah ya, ini yang pertama kali diturunkan oleh Robert. Iya. Tiga orang ini ya Iya. bersamaan. Hasilnya lumayan oke. Ya. Emang secara game plan emang Persib mengubah formasi dari biasanya dari 4-4-2 ke 4-3-3. 4-3-3 kemarin. Nah, kalau asumsi saya dengan tidak adanya Muhammad Rashid di situ memaksa Klok dan Deddy Kusnandar itu dipasangkan sebelumnya. Nah, iya Erik Kumaha oge emang kurang klop gitu. Antara Deddy dan Klok itu. Bagaimanapun si peran Rashid ini kurang kehilangan peran Rashid ketika dia bisa masuk ke kotak penalti. Oke. Dan itu tidak terlihat di pertandingan lawan Arema. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana si Robert agar bisa lebih kreatif di lini tengah dan memenangkan duel-duel lini tengah, akhirnya dimasukin Beckham Putra dari sejak awal. Nah, dan terbukti ya truk pas dari Beckham Putra beberapa kali membuat situasi bisa pemain tuh one on one dengan kiper gitu. Bahaya lah. Ada Wander Situasi Luiz bahaya, betul. pertama, terus ada termasuk- Febri Haryadi. Gol pertama juga assist dari Beckham. Nah itu, jadi bagaimanapun
orang harus mengakui ketidakadaan peran Mohamed Rashid di situ dan Robert mencoba agar menumpuk pemain di lini tengah agar bisa menang duel dan akhirnya bisa ya lumayan kreatif lah gitu, eksplosif gitu Beckham. Dan itu gunanya formasi 4-3-3 itu. Oke. Ya, lari lagi ke depan ada 2 flank seperti biasa, Febri dan juga Freds, kemudian 1 striker utamanya Wander Luiz. Gimana penampilan mereka semua ini? Febri teh kamari lamun dipakekeun formasi 4-3-3 teh rada lumayan oge nya pergerakan dan juga aliran bola ke Febri teh lumayan kamari. Berarti memang ideal nama geus pakai terus atau formasi eta nya? Lamun mainin Febri. Nah, lamun mainin Rashid gitu. Lamun Rashid gitu. Kan game plan deh beda-beda loh. Karena jadi PR ketika kurang kehilangan Mohamed Rashid, si Klok dan si Dedi kun gimana pun ya Dedi gitu yang tidak bisa masuk ke kotak penalti, Klok oke sarua gitu. Tidak bisa begitu eksplosifnya Mohamed Rashid itu bisa ngeheading di kotak penalti gitu. Dan itu emang benar-benar kehilangan. Tapi kemarin dengan 3 pemain di depan, forward wing di kanan ada Bow, di kiri ada Freds, ini berjalan berarti skemanya kemarin. Ya berjalan sih. Oke. Gini, kehadiran Beckham teh lebih ke jembatan antara lini tengah sama lini depannya. Emang akhirnya merelakan Castillion sih nya. Iya. Baiklah. Daripada ruku wae. Soalnya gapnya kalau misalkan Dedi sama Klok main dengan Castillion sama Wander Luiz yang benar-benar nunggu di kotak penalti itu kan ada gap yang jauh. Nah, jadi gimana ngakalinnya mungkin masukin Beckham di situ. Jadi antara Wander Luiz dan 2 gelandang tengah teh ada jembatannya gitu. Ada perantara untuk aliran bola. Ditambah kemarin mungkin si back Madurana Korea rada kurs ya eta emang di press eutik tiba-tiba kaget gitu. Komo yang fullbackna jeung Febri ge kaliwatan wae. Andi Krendika Rama 1-on-1 sama Febri lewat. Terus Dodi Alex Panjin sama Freds lewat wae. Tapi ngeblok wae dengan orang. 3 kalinya mun salahnya ngeblok sia tanya. Nah, sama ini sih si back Korea itu kan aslinya gelandang bertahannya. Oh, aslinya gelandang. Tapi karena Fahrudinnya Fahrudin ke timnas. Akhirnya diduetin sama Jamerson. Kalau sebelumnya ada Kadek Raditya sebenarnya yang center back murni. Tapi kemudian di lawan Persib anu rada berat ya si Fabio Levundesnya masang si Korea eta jadi stopper dadakan. Sama halnya juga Robert mainkan Supardi pas lawan Arema. Orangnya kalinya kamari Jamerson dan si Kim siapa lah itu ya? Kim Jin-sung. Oh, Jin-sung. Kayak enggak ada komunikasi gitu. Nya si eta ngomong pakai bahasa Brazil, si ngomong pakai bahasa Korea kan. Nyambung. Rido ngatur ke bahasa Indonesia. Rido ngatur kan. Ojo ngono Mana lo ini orang ene. Jadi agak kebantu juga sebenarnya jadi Beckham jadi punya space gitu. Nah itu beberapa kali kan ada aliran bola yang dari Beckham itu bisa ditrupas ke posnya Bow mungkin atau ke posnya Freds dan pas dikasih ke posnya Freds itu dimanfaatkan dengan baik. Di menit ke 7. Ini golnya lumayan ya, cepat juga ya. Oh yang tercepat mah Castillion. Okay. Nah ini proses golnya juga kita jangan lupakan ada nama Nick Kuipers yang ngasih kipasnya. Ini juga beberapa kali long passnya oke nih. Nah jadi kalau tadi Adil bilang Nick Kuipers banyak membantu di pertahanan, pastinya itu namanya dia kuat pisan kemarin gitu. Tapi jangan lupakan juga dia dalam build up serangan gitu. Oh iya. Satu umpan jauhnya jadi gol kan. Nick Kuipers di flick header sama Wander Luiz. Betul. Ke kaki Beckham. Beckham ke Freds. Takuk 2 kali itu aja. Takuk 2 kali jadi gol. Terus harusnya jadi gol nih Kuipers, dianulir. Jadi terus kalau inget yang peluangnya Beckham yang dicip sampai akhirnya disundul sama Dodik Alex Panjin. Itu kan asalnya Nick Kuipers umpan jauh kena sama Luiz duel sama Rido kan, bola muntahnya ditendang sama Beckham sama Dodi Alex Panjinnya di clearance. Jadi emang punya visi bagus lah sebagai center back si Nicky, selain kuat dalam bertahan, baca permainannya bagus, duel kuat, ya dia juga bisa bikin serangan. Mun ingat Vlado pasti. Ingat Vlado. Kalau kita pasti lihat nih kemarin main asa juga Vlado lah gitu. Dalam build up-nya ya.
Ya itu dia. Dan gol cepat tercipta sehingga membuat Madura oke rada-rada kumanya kamari jadi goyang oge gitu kan. Goyang dan rada rusuh. Benar. Kalau saya mah lihatnya agak rusuh Rusuh mereka. nanya tesabaran teh. Setelah kemasukan apalagi nggak ada Rafael Silva bernya di depannya. Silvio Escobar teh bisa nanaon. Sakuan kuning kiper semuanya. Jadi rusuh mereka mainnya, jadi ingin cepat-cepat nyamakan kedudukan gitu. Kalau saya lihatnya efek dari gol cepatnya itu sih. Di satu sisi karena mereka rusuh terus mereka ingin nyerang nyamain kedudukan, si lini pertahanan jadi agak longgar kan karena mereka ofensif gitu. Tapi sayangnya tidak bisa dimaksimalkan oleh Persib yang punya lebih banyak peluang. Benar, beberapa kali counter attack ngeunaheun tanya. Ya kan? Karena dari skema game plan kemarin Persib jadi kayak lebih banyak nunggu di tengah, terus juga serangan balik cepat gitu ya, dan ya itu sayangnya nggak jadi gol, cuma 1 gitu. Ya. Beberapa kali ada peluang yang didapat ya, seperti sundulannya Freds ya, itu juga sayang banget. Beda cerita lah mun eta Wander Luiz merenya. Beda cerita. Terus peluangnya Bow yang udah one on one, eta nu Bow one on one mengingatkan orang pas Persib musim saacana nu lawan Persipura Tening. Oh, tama ditekuk-tekuk atuh Ricardo Salampesi ge eta mah. Posisinya geus pada baru jeung kiper kan. Kamari ge posisinya pada baru jeung Rido tah. Tapi itu anjir. Cuma tekuk heula Rido. Tapi emang si Febri ya dalam beberapa pertandingan emang sering salah mengambil keputusan. Oke, decision ya. Kemarin kuduna ditekuk jadi syuting. Kuduna di syuting jadi ditekuk. Nah, iya rada sebel oge sih sebenarnya. Kuduna bisa mengunci kemenangan ya minimal dengan 2-0 lah nya. Ya kan, jadi lamun main game teh aya decision jeung intelligence. Ya kan, jadi pemain teh harus sepersekian detik memutuskan apakah saya akan menendang atau saya ngoper. Seharusnya si wasit dalam beberapa detik udah memutuskan ya pelanggaran atau ente, offset atau ente. Iya sih. Ya, Wasit kemarin gimana? Wasit so far aman lah. Aman lah ya. Ya meskipun lebih loba kartu kuningnya ke Persibnya. Ya kalau menyoroti kartu kuningnya 4 kartu kuning di babak pertama eta emang over sih. Ya, ya jadi apa ya, kayaknya kan harus biasanya peringatan dulu gitu ya, kayak tackle-nya Ardi Idrus, tahu-tahu kartu kuning dan ini ya nggak bisa main ya next match ya. Oh ya, kalau Ardi akumulasi kartu. Ardi akumulasi, tapi Nick terus Mark Klok jeung Etam nya nu koneng teh nya. Nick enggak, Luis. Oh bener Luis Beckham, Klok. Ardi, Luis, Beckham, jadi sahanya. Itu yang Rendika itu. Babaturana Ardi jeung Klok. Pokoknya 4 kartu lah kemarin. 4. Tapi anu akumulasi di pertandingan berikutnya Ardi terus aja. Ardi terus. Oke. Nah, sekarang kita ke babak kedua nih. Babak kedua Persib juga kan agak sedikit mengubah permainan dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih bugar, ya kan? Laki eta kan Dado sempat cederanya. Dado teh. Terus kan akhirnya diganti oge ku Aziz kan untuk salah. Oh, ente Aziz ganti Beckham. Oh, Aziz ganti Beckham. Dado teh main fullnya. Dado full time. Orang terek nanya eta. Dado teh kuna naon gitu berita naon? Enggak kemarin setelah pertandingan enggak ada informasi cedera sih. Jadi mudah-mudahan ya tetap oke. Kan babak kedua teh pemain Beckham digantikan sama Aziz. Ya kan, terus juga ada nama-nama lain. Erwin di Castillion killing time. Bro, killing time Castillion, ari urang mah killing time mending pemain muda atuh. Mun urang jadi pelatih seandainya nya urang memposisikan sebagai pelatih yang punya banyak pemain di bench yang mana adalah pemain muda, butuh jam terbang ya, membutuhkan minute play ya. Enak orang rek mere pengalaman kumaha itu diturunkeun ya. Ya, ataukah ini adalah sinyal naon aja? Ada striker baru. Gosip. Aduh, tahan. Mun orangnya mending mainkeun siga Indra Mustafa meureun gitunya, atau Syafril ada. Jardel. Ada terus di bench kok Syafril Jardel gitu. Misalkan Ardi Idrus kan geus dibalutnya. Ganti heula misal ku Jardel gitu, atau di tengahna Dado kan geus rada benang sukuna bisi parah gitu, ganti heula ku Safril misal gitu. Berarti dengan apa kemarin Castillion main dan jadi killing time sampai saat ini belum pernah main full 90 menit ya? Untuk Castillion belum 90 menit ya. Ya naon tah. Tapi masalahnya ya kalau kita lihatnya mungkin di awal musim
masih agak sedikit ditolerir lah ya. Iya. Masalah kondisi Kebugaran. fisik gitu karena Kebugaran teh anu nyeri beteng wae gitu nya. karena dia waktu itu telat gabung terus katanya sempat ada masalah Di pribadi perut ya. juga, masalah pribadi. pribadi. Terus emang tim gak latihan bener kan ya Cina karena PPKM dan lain-lain. Tapi kan sekarang udah 15 match gitu, udah 15 pekan. Geus setengah musim ya Ngesrek. boleh dibilang. Paruh pertama ngesrek beres, sebenarnya masih kena bermasalah dengan kondisi fisik gitu. Iya. Itu sih ya. Kalau secara kualitas individu ya oke lah dengan skill yang dia punya gitu ya, dengan skill tendangannya, keeping bola dan segala macam oke lah. Tapi kan itu saja tidak cukup, bro. Mana bisa ngagulkeun lawan tim gurem, tapi lawan tim gede acan ngagulkeun ya. Ya yang paling sayang adalah Persib ini lebih banyak membuang-buang peluang gitu. Nah ini kalau dari teman-teman analisanya gimana? Padahal kalau kita lihat Madura sendiri juga ya nggak spesial amat, tapi ternyata ada juga yang sedikit membahayakan gitu, kayak serangan-serangannya dari David Lali dan siapa sih Jaja mah di sakuannya. Jaja kan tapi frustasi soalnya 2 kali menang tendangan bebas dengan spot yang dia banget. Eta ngabeng. Eta kumaha tah? Dia. Kalau masalah soal Jaja sih kemarin karena solidnya, karena sudah difokuskannya Dado dan Klok untuk lebih bertahan daripada menyerang. Jadi si Slamet Nur Cahyo jeung si Jaja eta benar-benar bisa terisolir lah di lini tengah dan Ruangna beaknya. ruangna nggak sebebas di pertandingan sebelumnya. Jadi yang membuat Nick Kuipers dan Ahmad Jufrianto ini lebih leluasa lah gitu di depan karena sudah ada benteng pertahanan di depan mereka. Ya. Dado dan Klok itu. Dan analisa kalau misalkan lini depan kayaknya tinggal nungguan waktu deh. Nungguan waktu anu diganti. Nungguan waktu 15 match aja. Nanti Waktu diganti ya mah tuh. nanti awal tuh. Udah tepuas we urang mah maksudnya Ya. bukannya tidak bersyukur atas hasil dan kemenangan dan juga posisi sekarang ya. Setelah kemenangan kemarin kan kita menggeser lagi Arema, tapi untuk sementara kan kita masih nunggu pertandingan Arema teh per hari ini berarti ya. Hari ini. Per hari ini kita kan belum main Arema ya. Ya, Arema lawan Bali lagi. Lawan Bali. Nah, semoga Benar-benar emang rival kita di 4 besar itu. semoga imbang lah benernya. Iya. Untuk Bali lah menang lah Bali lah ya. Iya. Mang Spaso pun tadi ya. Rada di Seri sih. gibek deui lah ya. Berarti dengan Serilah, dengan kemenangan lawan Madura kita sudah tahu kelemahan kita di lini depan kan. Ya tapi kalau nggak ada Kuipers dan Ibu Nebo kelemahan kita di belakang Iya. Berarti PR Berarti banyak ya PR ya. masih loba, sebetulnya Lobanya. masih loba dan muncul orangnya si sebutannya satu paruh Paruh musim. setengah kumaha sih Setengah musim. setengah musim ya. Setengah musim kompetisi ini teh sebenarnya kudu geus menemukan itu tadi ya bentuk permainan, misalkan skema terbaik, pickna geus aya di mana, komposisi ideal saha wae. Tapi ada beberapa hal yang membuat orang pribadi atau mungkin Bobotoh dan Maungers juga ngerasa can puas ya sih di depan ya. Kamu di tukang, gitu. di Liga Indonesia tengah musim biasanya bursa transfer dibuka. Tanggal seberapa sih, Cen? Tanggal seberapa eta teh? Kalau berita awalnya kan 15 Desember itu ya. Jadi Kedeung deui ya tuh. 14 Desember itu beres putaran pertama. Oh, nu beres putaran pertama. Terus tanggal 15-nya transfer window dibuka. Tapi kalau tadi malam Robert bilang di jumpa pers beres pertandingan, ternyata ada surat masuk, informasi terbarunya dibukanya 10 Desember. 10 Desember. 10 Desember sampai 10 Januari. Nah, sekarang deui euy. Enak tanggal seberapa? 5 poin deui, Bro. 5 poin deui, brother. Nah, Cik. Kalau menurut Robert ya gitu. Terus ditanya juga kan, gimana nih soal Pemain lah gitu. hanya Ya, pemain lah ya. aktivitas Persibnya iya, di iya. bursa Bursa transfer. Soalnya aktivitas di media sosial geus rame. Ya. Tapi Robertnya sebenarnya nggak bilang gamblang ya. Dia cuma ngomong heureuy sih sebenarnya konteksnya heureuy. Jadi dia ngomongnya ini transfer window-nya dibukanya pas lagi Natal nih, cenah, di tengah-tengah Natal teh masuk di transfer window lah nya intinya. Iya. Terus dia ngomong semoga aja Sinterklas ngasih hadiah sudah. Tapi kan kalau di Diasumsikan bahwa itu adalah akan ada kado Natal mungkin buat Itu dia ya. kiasannya tapi seakan-akan Robert butuh aing butuh ya hadiah. Aing butuh pemain jago gitu. Mengisyaratkan hal itu ya. Mengisyaratkan bahwa Robert kayak aduh ningali kondisi lini depan sih gak kieu mah aing butuh meureun gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih lihatnya mengenai kekuatannya, kalau misalnya Ezra, Rashid dan Iqbal Nevo ada di tim sebenarnya
aman sih. Ya kecuali kalau urusannya di depan emang beda lagi ya. Tapi untuk kedalaman skuad Ezra bisa jadi solusi gitu di lini depan. Terus yang kalau ada Iqbal Nevo kuat lah di pertahanan. Rashid meskipun posisinya gelandang, gol lagi nge-5 gitu. Dia berarti berkontribusi untuk penyerangan juga kan. Gitu. Di timnas ge ngagulkeun Pokoknya alus eta golna. Lawan Arabnya hiji-hiji. Lawan Arabnya hiji-hiji. Arab ditahan imbang, Bro. Palestina. Eta syuting halus pisan ya. Eta keren anjing. Ngagulkeun pemain Persib. Ira deui pemain Persib ngagulkeun ke Arab. Di stadion anu rek dipake Piala Dunia. Tapi lamun Palestina berprestasi di Piala Arab ieu nya. Nya beki lila sih. Iya bener. Beki lila. Berarti memang benar tadi kata Robert ya, orang butuh kado pisan nih. Karena ieu mah butuh pisan. Ya orang ningalina kitu nya. Terus beberapa ada pemain yang familiar gitu ya di kompetisi sepak bola tanah air yang sekarang merumput di luar teh kontraknya berareak oke akhir tahun ieu nya. Nya. Aya nah beberapa. Saya tidak mau nge-mention nama ya. Saya tidak mau nge-mention nama ya. Liga Malaysia geusarnya. Malaysia beres kan ya? Beres kan? Ada beberapa pemain yang kontraknya habis. DDS, Deddy Kusnandar. DDN. Aing kerupuk eta mah. Ayo pergi kerupuk DDN anu tutung. Boleh di bawah mah 6.250. Tapi ada DDN saya di Alfa euy. Anjing canggih ya kerupuk cenah di Alfa. Geus terbaik DDN Coba gosong. produsen DDN gosong ya. DDN gosong silakan ini penuhi di sini sama black kerupuk ya. Boleh lah. Aduh, Tapi nggak serupi-rupi ya sampai saat ini kita belum menerima kabar tentang transfer siapapun itu. Tapi adalah nanti insya Allah di tanggal 10 ya. Mungkin ada. Ya, Ya belum tahu ya. Semua pasti manajemen dan Robert yang tahu. Tapi kita lihat aja lah. Rumor pasti banyaknya. Ya. Dan pasti dengan mudahnya dikait-kaitkan gitu. Tapi sejauh ini kan kalau Patedi aja statement belum ada kok. Belum ada pemain yang akan gabung gitu ya, pemain baru, dan belum ada pembicaraan sama Robert soal pemain baru. Ya nggak tahu kan, meskipun kalau misalnya emang ke media ngomong gitu tapi di aslinya ada negosiasi kan nggak tahu, tapi ya we'll see lah. Tinggal lah. Lamun geus aya pucung hulnya batang irungna di Bandung tah geus kacir si ieu euy gitu. Anu lambe turah teh geuning motokeun di bandara nya, motokeun di stasiun gitu. Tah kita urang geus rada naik tah persentase kepercayaan teh. 50% naik ya. Oh sia geus baru sekedar follow-followan mah encan ya. Follow-followan mah ibarat orang naksir we kumaha nya. Ngeceng mah ya teu naon gitu. Tah lamun geus datang eta karek naik ya. Level kepercayaan orang meningkat. Tapi kan ada yang udah datang ke bandara tapi terjadi. Nah aya oke. Nunggus latihan terjadi ge aya anjing. Benernya nunggus datang latihan geus di bajuan segala macamnya. Tapi dari lihat setengah musim ini butuh nggak pemain baru? Deal. Bagi orang butuh sih, terutama di lini depannya. Ya Castillon kan Jasik si Anggi Bio meskipun orang masih sabar ya sebenarnya orang masih penasaran dengan aksi Castillon untuk selanjutnya, tapi dari beberapa pertandingan sih emang rada naik, emang belum dapat minute play yang 90 menit itu sih. Udah 3 gol kan? Ya, golnya si Castillon mah mainnya lawan tim degradasi atuh. Ya tapi kan kitu oge sih, itu pemain asing, Bro. Orang butuhna di kabeh pertandingan ya. Iya, karena keur alus mah tuh. Ya hitungannya kalau pemain asing mah harus bisa transfer ilmu sama pemain-pemain lokal gitu. Ya tapi emang Castillon meskipunnya masih orang mah masih kena iya sih secara kualitasnya orang beki gitu, atau terutama saya sukanya waktu di 2020-nya gimana dia lama sama Luis langsung nyetel gitu. Karakter bermainnya dia di lapangan. Eta emang kecirinya menyita perhatian besar jeung orang jago gitu. Tapi akhirnya kan melihat ke sini setelah 15 pertandingan konsistensi dia kayak gimana juga emang dipertanyakannya akhirnya gitu. Kamu 2020 kan 3 match itu. Gitu. Berarti kan mungkin itu waktu itu emang keur alus we meureunnya gitu. Anyar kene nya aya kene penonton meureun. Oke, itu ya match intermezzo. Kemarin kita sudah bahas menghadapi Madura United. Intinya alhamdulillah bisa meraih 3 poin. Poin yang maksimal, tentunya juga bisa, walaupun menurut orang mah belum bisa mengobati kekecewaan 2 kali kalah sama Arema dan Persija sebenarnya. Kudu dibayar ku 2 kali kemenangan deui. Ya. Lawan Madura jeung lawan Persebaya. Nah, itu dia. Persebaya next match yang akan kita hadapi. Ini tim yang analisanya Angki udah komplit nih Kumaki. Persebaya yang pasti lagi on fire-nya. Jadi Persebaya teh
kalau nggak salah di 9 pertandingan terakhir mereka nggak kalah. Nah, terus sanu Jepang teh anjir. Taisei. jago. Nah, terus gini di seri ketiga mereka 3 kali menang satu seri. Ngagolkeun 7 tanpa kemasukan. Nah, tengah kagolan. Terakhir ban main bareng 2-0 kan? Nah 2-0 lah. Kemarinnya terakhir menangnya. Jadi si Persebaya emang on fire banget terus yang pasti sosoknya Taisei Marukawa nya pastinya. Dia musim ini udah 7 gol 4 assist. Ngeri sih. Calon pemain terbaik lah nya. Nah, intinya si Persebaya teh untuk per hari ini dia tim paling produktif di liga. 26 gol kalau nggak salah. Jadinya emang si lini depan anu paling berbahaya dari Persebaya mah dan eta nu jadi tugas Nick Kuipers dan kawan-kawannya. Jaga Taisei Marukawa, si Wilson jeung Bruno nya. Bruno Suarez. Eta tilu berbahaya. Iya, walaupun ada beberapa juga pemain-pemain dari Persebaya yang harus dipanggil timnas ya kan. Ada Ricky Kambuaya sama jadi saya sih. Iya, back nate ya. Jadi Persebaya itu Hargianto. Persebaya itu Hargianto Bejo Irianto Muhammad Irianto. Jadi Persebaya itu satu tim dengan pemain yang tim paling banyak dipanggil pemainnya ke timnas. Kan sekarang udah diubah nih si aturannya jadi nggak dua-dua lagi. Sintayong dikasih kebebasan untuk manggil pemain kan. Karena si liganya juga berhenti di 14 Desember kan. Iya. Tapi si Persebaya setelah sebelumnya Kambuaya sama Irianto dipanggil, sekarang nambah Rizky Ridho di back sama Hernando Ari Kiper. kiper. Meskipun Hernando kemarin di pertandingan lawan Barito dia masih ada di bench kalau nggak salah. Nama si Hernando teh, tapi intinya 4 pemain dipanggil timnas. Ya. Dan yang sebenarnya paling vital mah si Kambuaya sih nya di untuk Persebaya musim ini karena kalau Irianto mah emang lebih sering ke timnas juga dia mah. Iya. Kalau Kambuaya di awal-awal musim memang dapat porsi lah dari Aji Santoso. Nah, ini untuk menghadapi Persebaya kira-kira kontra strateginya gimana Dil yang harus disiapin sama tim Persib? Ya, ditambah juga mungkin Persebaya kali ini juga mengorbitkan pemain-pemain muda Ya. berpotensi lagi kan salah satunya yang on fire beberapa pertandingan terakhir si Marcelino teh nya eta ge alus tah. Orang memprediksi bahwa Robert gak akan ngeubah starting 11 yang lawan Madura itu. Karena gimana pun ya Persib harus menang dulu di lini tengah sebelum si Persebaya obrak-abrik pertahanannya Persib. Oke, kecuali posnya Ardi Idrus yang memang akumulasi ya. Zalnando kayaknya akan turun lagi berarti di situ ya. Zalnando teh cederanya Ki. Kalau kemarin kan dia akumulasinya. Sebenarnya Zalando bisa main sih. Tapi ada opsi Bayu Fikri juga kan kita lihat lah. Baik. Terus kalau melihat Persebaya saat ini gitu ya, dengan komposisi yang kemarin dipakai saat lawan Madura, itu akan betul-betul bisa mengimbangi atau seenggaknya bisa unggul nggak? Kuncinya sih di bagaimana pemain Persib mengunci pergerakan dari Marukawa dan si Bruno Suarez eta. Lantaran dari beberapa gol yang diciptakan oleh Persebaya itu tercipta dari kreativitas dua orang pemain ini, Bruno Suarez dan si Marukawa ieu. Nah, ieu harus benar-benar man to man ya jigana si jeung si Marukawa ieu. Kade Bahomet telah coba-coba deh. Bahaya meskipun duluran di luar lapang, tapi pada saat di lapang ini tetap pertandingan rivalitas tinggi oge nya, laga klasik oge gitu, bergengsi oge. Soalnya si Persebaya emang unik sih dari pemilihan pemain asing nanya. Maksudnya posisinya kan biasanya back 2 atau back asingnya 2, 1 gelandang, 1 penyerang atau 1 back 2 gelandang, 1 penyerang gitu lah nya. Namun iya 1 back asing, tengahnya nggak ada yang asing, 3 di depan asing semua. 3 di depan asing. Marukawa kanan, Bruno Suarez kiri, tengahnya Wilson. Wilson. Jadi backnya siapa? Ali Sesai. Jadi nggak kaget kalau misalkan mereka jadi tim paling produktifnya soalnya emang diharap emang fokusnya ngagolkeun juga nah Haji Santoso. Ya tapi support sistem nage lumayan. Iya, support sistemnya bagus. Di tukang nage emang aralus gitunya. Emang agak uniknya siapa? Adi Setiawan yang asalnya jadi gelandang bertahan sekarang jadi bek kanan. Terus Alwi Slamet yang asalnya bek kiri sekarang jadi gelandang bertahan, jadi dirotasi sih emang sih posisinya. Tapi Alwi emang nggak main ya besok karena kemarin dia kartu merah. Alwi nggak akan main, jadi gelandang bertahannya mungkin Muhammad Hidayat sama satu lagi mungkin ngegeser Adi ke tengah bisa atau
pasti ada opsi si Aji Santoso. Iya ya, Aji sepertinya menemukan kembali sentuhannya Iya, iya. setelah menangani Persebaya lagi ya di musim ini. Dan mungkin Aji juga gatel ingin di back kiri lagi kan. Bisa saja nanti dia Turun deh Turun bisa deui. Santoso dirinya. Aduh. Tapi PR-nya iya back kirinya lawan Persebaya. Marukawa bro, nya. Tanpa Ardi deh. Ardi. Aduh. Tapi ya kita berharap bahwa bisa solid lah lini pertahanan. Ya, pasti. Ada ataupun tanpa Ardi Idrus atau siapapun yang turun nanti entah itu Zalnando atau Bayu Fikri ya harapannya bisa meredam apa yang selama ini kita takutkan ya yaitu pergerakan dari Taisei Marukawa. itu dia ya. Poin naon itu ya. Hari apa? Hari Rabu. Rebo. Jamnya Oke. 20.45 sama atau gimana? Nya, Ya pasti malam. Time jam segitu. Kita mah bakal main sore nanti lawan Persik doang. Jam 5 gitu. Sore 17. Heeh. Lawan Persik teh berarti poin naon tah? Tanggal Sanggeusna. 12 hari Minggu kan salah. Poin Oh, minggu dua- nanya. Oke. Hari Minggu main sore antik tah. Tapi bentrok jeung timnas main lawan Laos iya. setengah 5. Ini timnas ge urang hayang lalajo. 2 device atuh. Oh benar bisa. Iya dong. Benar bisa. Streaming. Benar hiji laptop, hiji na TV. Gitu Oh, bisa, dong. bisa. Timnas ge lumayan dia Oh, urang iya. ningali skuadna nya. Sedikit ngebahas timnas ya. Tarikanna enteng, Bro. Di AFF ini akhirnya sudah mengumumkan nama pemainnya gitu ya, skuadnya, termasuk kalau dari Persib hanya 2 ya, tidak ada tambahan. Iqbo sama Ezra. Tapi dari klub lain yang bisa manggil lebih dari 2 orang itu apa aja Ki? Tadi udah dibilang kan Persibaya nambah 2 pemain kan. 4 berarti ya. Hernando sama Rizky Ridho. Terus di Arema dia jadi 3 setelah Dedik sama Yudo. Yudo. Nambah Rizky Dwi Febrianto bek kanan. Oke. Bali United asalnya kan ada Kadek Agung sama Yabes Roni. Nambah Nadeo. Oh, Nadio dipanggil oke. Akhirnya Wawan Jadi main lagi. itu ntar ya. yang 3 tim yang ngirim pemain lebih dari 2. Nya. Iya, orang rada optimis sih lamun di fase grup ieu nya. Iya. Paling nenggar cadasna Vietnam sih. Malaysia oke, Bro. Ya, Malaysia biasa lah. Ya kan? Tarikannya enteng, Bro. Karena rancang tah nya. Ya sih. Ya kan? Tapi Egy belum main di Egy, grup. nah, Kacanya. Egy itu katanya nggak dijadiin klubnya ya? Tapi didaftarin kumaha ya tuh? Keberatan, klubnya keberatan. Klubnya karena ini kan bukan Agenda. ya Agenda FIFA. event resmi FIFA. Jadi si klub berhak nggak ngelepas pemainnya sebenarnya. Oke. Jadi karena Egy juga mungkin di klubnya kan lagi bagusnya dianya bagus. Iya, ternyata ngagolkan kemarin ya. sempat ngegolin 2. Jadi akhirnya si Egy itu diizinin masuk ikut ke AFF pas kalau nanti si Indonesianya masuk ke semifinal. Walau main berarti Egy. Nah, jadi di fase grup dia nggak akan main dulu. Kayaknya Irfan Jaya sama Witan sih. Egy lumayan Oh, ngabret lumayan nya. lah, Egy. Heeh, Bisa anu lah. belah kirina F1ZR, anu belah kanana Krypton. Enteng, tarikanna ge enteng. Ayo, nggak gerung. Ayo ngagerung eta. Ngebual hungkul. Kan hanjakal tuh dibawa ranking-na tuh. Ranking teh di bawah. Si Febri. Soalnya masih inkonsisten nih ranking nya kudu di board up deui sih kana ye nya. Mau dibawa itu si Febri nya. Geus lah tong lah. Bae sida fokus lah di Persib. Bau, ieu perbaiki Tuh, iya. konsistensi bau. Tong waka Febri ya eta top scorer nggak Nah. dibawa. Spaso? Spaso. Oh, nya nya dipanggil bae lah. Eta penasaran sih orang maksudnya selama ini kan tim Indonesia itu selalu mengandalkan postur-postur janggungnya Iya. jika Sepaso tapi berbeda nih dengan Sintayong sekarang dia memainkannya nu dipanggil kan Coach Hedi Haryodo Pemain gitu, cepat ya. pemain-pemain cepat orang penasaran nih Ya terutama Ezra. SSB na ge Ajax, Bro, anjing. Nu lainna mah kan Itu dia, beda. ya. Kita juga tetap mendoakan ya semoga timnas Ya, Indonesia ya. bisa berprestasi kali Amin. ini di ajang AFF. Amin, amin. Judulnya AFF 2020. Oh iya. Ya, judulnya mah kan. Harusnya tahun kemarin. Harusnya tahun kemarin. Tapi Finalnya Januari 2022. judulnya AFF 2020 diselenggarakan di 2021. Finalnya dan juaranya 2022. ketahuan di 2022. halus antik ya, antik. Terbaik sih emang ya. Antik. Ya, Tapi nggak karena lupa kita situasi juga kondisi. mau ngasih tahu nih pemenang yang kemarin dapetin giveaway dari Sultan Store. Sultan Store ya ada 4 orang yang Nah, kita ini. bakal kasih ya hadiahnya nanti namanya ada di sini. Pemenang tinggal konfirmasi ke nomor WhatsApp
Sima Maung Podcast. Itu dia. Dan untuk episode kali ini ada support juga dari tiga. Bobotoh Australia. Di Australia. Ada lagunya kan, Australia negeri wool. katanya. Bener-bener. Iya, Bobotoh Australia nya. Atur nuhun, sawe sih Bobotoh Australia tuh. Eta si Kang saha kamari teh Kang Aris. Aya ngaranna tuh. Hodi. Kang Aris eta pokona mah. Nya me orang sebutin. Bobotoh Ya, Bobotoh. Australia lah pokona mah. Pokoknya siapapun kalian yang bobotoh di Australia, atur nuhun. Atur nuhun. Salam ke Kang Guru, Cek Guru. Kan Kang Guru, Cek Guru. Beda. Kalau bisa pakai dolar Australia nanti kirimnya. Bener-bener ya kirim ke dia. Jadi ame urang mere hadiah ka Bobotoh ka Maungers teh engke duitna duit dolar Australia kurang dipaketkeun. Alas ya kumaha aja dah. Yang kenang-kenangan. Ka money changer heula aja. Kamu changer tukerkeun 50.000 kayak. Oke, nanti ada 3 orang pemenang seperti biasa lah. Komen di kolom komentar ya. Prediksi bukan prediksi non sih. Ya komentarnya aja terkait pertandingan kemarin dan prediksi lawan Persebaya nanti. Boleh, siap ya. Ini tayang sebelum Persebaya lah pasti. Nah, itu dia ya. Itu dia. Silakan kolom komentar tersedia, mau IG story juga mangga. Dan gak lupa kita juga mau ucapin terima kasih buat Bobotoh dan Maungers yang setia dengerin Sima Maung Podcast lewat platform Spotify. Ini banyak yang mention podcast favorit Sima Maung. Wah, iya. Top podcast. Eta teh naon sih kamari si Spotify teh nu kikituan teh? Yes, Ngaranna teh? Spotify Rap Rap, 2021. Ya, Spotify Rap. Mana top podcastnya naon? Apa selain Sima Maung? Hampura. Hampura, orang kayak kajian Ustadz Hanan Ataki. Allah. Aslina, Nyarek boleh naon. nggak? Rek Boleh naon nggak? lagi ngadengekeun suara-sorangan. Tapi orang di YouTube di lajuana. Tapi ya terima kasih ya yang Non pisan. dengerin kita lewat Spotify udah jadiin top podcast. Ada yang podcast. 800 menit bro. Mantap. Mendengarkannya. Anu 1.000 leuwih bro kemarin nu mention 1000 ka urang. leuwih kan. 1.000 menit leuwih. Eta teh antara beuki jeung eueuh gawe. Bukannya tanpa kerjaan. Bobotoh Maungers itu. Oh menemani pekerjaannya. Iya, jadi pada saat dia beraktivitas teh ditemani oleh kita. Atur nuhun bisa. Nuhun. Non bisa kan dicecep lah nya. Kunaon? Ku Sultan Store. Ejeng ku Bobotoh Australia, ejeng ku Ikatan Desain Indonesia di Cina. Ya. Terakhir sebelum kita tutup ya barangkali ada sedikit kesimpulan terkait pertandingan skripsi wae kesimpulan. Ya kan biar enak aja pembahasannya gitu ada Konklusi. ada kesimpulannya Iya, boleh, terkait boleh. pertandingan kemarin dan juga next ke depan kudu kumaha ya Persib teh. Dia mana lah dia. Next ke depan kudu menang terus. Ya semoga Persib konsisten sih. Sekarang kan udah mulai naik lagi nih performanya dan mudah-mudahan lawan Persebaya kita bisa meraih 3 poin. Amin. Agar ya mudah-mudahannya kita bisa menyusul Bayangkara lah sebelum putaran pertama beres. Eta ya. Konsistensi, perbaiki mentalitas dan juga tentunya semangat juang harus tinggi lagi. Iya. Nah, tapi yang udah-udah kalau juara paruh musim kadituna sok itu. Baik tama kumangke. Karena luka kita sudah mulai kering. Rahet ya geus garing ya. Di ubaran kamari ku pertandingan lawan Madura. Engke lamun menang di lawan Persebaya jadi pulih. Jo luka. Wah, orangnya masih terluka, Bro. Urusan eta orangnya Ditinggal kawin. kamari tinggal kawin. Sip ya, hatur nuhun. Sip. Ki ditambahkeun. Ya mungkin ya akhirnya kita menang lawan Maduranya akhirnya eta mah. Terus Akhirnya. untuk lawan Persibayanya buktikanlah bisa menang di high profile match. Ya, itu dia. Itu dia. Dan buktikan untuk kedua striker ngegolin lawan tim besar. Ya. Awas lamun tengah golkan siap-siap diganti. Itu dia. Ya baiklah, nuhun. Bobotoh Maungers ketemu lagi di episode minggu depan ya. Hidup Assalamualaikum Persib. warahmatullahi wabarakatuh. Bye.